Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, channel terkasih dan tersayang Haya TV Asia. Oke, kembali lagi kita akan belajar masih tentang mekanika fluida dan zat padat. Supaya nggak bosen, sekarang kita akan lanjut ke pelajaran selanjutnya. Semoga nggak bosen ya teman-teman. Kita akan belajar tentang grafik hubungan regangan dan tegangan. Oke. Aduh, ininya jelek Bob. Tegangan dan regangan versus. Oke, versus kayak pertandingan aja kan. Nah, sekarang kita langsung buat grafiknya aja ya. Kita langsung buat grafiknya, kita pakai pulpen merah. Misalnya di sini ada grafik. Ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Di sini sumbu X-nya kita kasih regangan namanya. Regangan, terus tegangan. Waduh, tulisannya miring lagi, bok. Tegangan. Sorry, tulisannya jelek. Terus kita buat. Nah, dalam literatur biasanya gini nih tegangan. Hubungannya ini garis linier. Sorry kalau nggak linier ya. Ini linier sampai titik ini. Terus dia akan seperti ini. Tulisannya jelek banget, Bok. Seperti ini. Terus sampai titik ini. Terus dia akan seperti ini. Nah, ini hubungannya. Di sini kita kasih yang linear ini kasih titik A, sini B, sini C. Langsung aja nih. Ini pada kita grafik ini pada batang padat yang biasa aja guys. Nah, titik A itu kan pasti teman-teman, apa sih yang linear ini? Titik A. Titik A ini adalah batas kesebandingan. Kurang gede guys. Kita gedein dulu. Gede nggak? Oke, gede. Batas kesebandingan. Aduh, mana nih? Kesebandingan. Akan lebih jelaskan tulisannya. Batas kesebandingan. Nah, ini bentuknya linear. Bentuknya linear itu menunjukkan bahwa regangan berubah secara linear terhadap tegangan. Ini regangan berubah secara linear terhadap tegangan. Nah, itu artinya yang titik A. Atau dikenal dengan hukum Hooke atau Hooke. Dalam pegas biasanya ada nih. Dikenal dengan hukum Hooke. Nah, biasanya di teori pegas. Nah, selanjutnya titik B. Titik B kita kasih warna pulpen biru. Titik B. Ini apa sih titik B itu? Adalah batas elastis bahan. Ini adalah batas elastis bahan. Nah, jika ini ada keterangannya. Gue kasih keterangan ya. Jika batangnya itu guys. Batang melampaui titik ini, titik B ini. Titik B ini. Oke, titik ini maksudnya. Titik ini. Maka batang tidak akan kembali. Maksudnya tidak akan kembali itu tidak akan kembali bentuknya guys, bukan tidak kembali kemana. Tidak akan kembali bentuknya, harus lengkap guys. Takutnya tidak kembali apa nih maksudnya gitu. Tidak kembali bentuk. Terus nggak seperti sepanjang semula ya artinya ya. Terus titik C kita kasih warna hitam. Titik C itu apa sih? Jika tegangan yang diberikan
jika tegangan yang diberikan lebih besar, maka batang akan patah. Batang akan patah. Nah, ini namanya titik patah, guys. Ini namanya titik patah. Titik C ini titik patah benda. Titik patah batang. Nah, rasio. Nah, ada perbandingannya nih, guys. Jadi, rasio atau perbandingan, nanti teman-teman pasti kan penasaran ya sama gua kasih modulus Young nih apa sih nanti. Jadi, rasio atau perbandingan ya antara tegangan terhadap regangan dalam daerah linier adalah grafik dalam daerah linier grafik adalah konstanta apa nih? Konstanta modulus Young. Nah, itu namanya mbok. Jadi antara tegangan terhadap regangan. Oke. Rasionya itu namanya modulus Young. Modulus Young biasanya itu kita kasih tanda Y seperti ini. Oke. Rumusnya tadi apa? Tegangan dibagi regangan. Kan sebelumnya kita udah belajar nih, tegangan itu apa sih? Kan tegangan itu rumusnya apa? F per A per regangan apa? Delta L per L. Nah, ini namanya modulus Young. Jadi perbandingan ini. Nah, ini satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Nah, nilai dari modulus Young. Nah, nilai dari modulus Young itu nanti kita langsung ke tabel itu. Nilai dari modulus Young muda Young itu berbeda-beda tiap bahan itu berbeda. Nah, itu nilainya nih ada di sini. Nah, modulus Young untuk aluminium berapa sih? Jadi perbandingan antara tegangan dan regangan nilainya adalah segini. Satuannya Newton per meter kuadrat kan. Untuk karet berapa sih? Nah, segini. Itu, guys. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Jika ada sebuah batang ditekan, maka akan muncul tegangan tekan. Jadi kalau misalnya tadi kan kita belajar tarik kan. Jadi kalau ada batang nih, guys, batang. Kita gambar dulu batang. Kita gambar kecil aja, ditekan nih. F-nya dari dalam keluar. Ditekan. Ini akan muncul tegangan tekan. Kalau tadi kan tegangan tarik kan. Nah, sama. Nah, tidak semua untuk modulus Young untuk tegangan tekan dan tegangan tarik itu sama. Jadi modulus Young untuk tiap jadi untuk modulus Young untuk tiap-tiap benda modulus Young tekan dan tarik. Tulisannya jelek banget, guys. Dan tarik itu tidak semuanya itu sama, guys. Tidak
semua sama. Nilainya beda-beda. Nanti bisa kalian cari ya di Google untuk modulus yang tegangan tariknya, modulus tegangan tekannya berapa. Nah, jika tegangan tarik atau tekan terlalu besar, maka batang akan patah kan. Tadi kalau misalnya modulus Youngnya besar, mana tadi tegangan tarik? Tegangan tarik atau tekan besar nih, ya kan? Maka batang akan patah. Nah, tegangan di mana keadaan patah itu namanya kekuatan tarik. Jadi tegangan di mana keadaan patah terjadi. Jadi tegangan di mana keadaannya itu patah dinamakan apa? Kekuatan tarik. Kekuatan tariknya berapa nih gitu. Sampai patah. Nah, atau kekuatan kompresi. Nah, ini guys. Oke, kita belajar dikit-dikit, tipis-tipis dulu aja guys. Tadi kita udah belajar apa? Mau grafik hubungan tegangan versus tegangan. Di sini grafiknya, terus ada modulus Youngnya juga. Terus ada titik A, titik B, titik C. Harus diingat nih guys. Terus ada modulus Young, tiap-tiap bahan itu beda. Terus ada modulus Young tegangan tarik, tegangan tekan. Ini beda-beda. Kalau misalnya untuk yang ini, nanti bisa kalian cari lebih lanjut tentang nilai-nilai modulus Young ini. Saya juga dapat dari Google ini guys. Jadi bisa lebih searching lebih dalam lagi. Oke, sekian dulu. Masih terus kita harus belajar lebih giat lagi. Jangan lupa berdoa. Jadi selain belajar kita juga harus berdoa guys. Oke, sehat selalu. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.